Bismillahirrahmanirrahim. Seperti konten sebelumnya, kita akan membaca kitab Al-Ifadhah yang menjadi salah satu kitab rujukan, kitab yang dijadikan rujukan pembenaran teori Imaduddin. Nah, kitab ini jadi salah satu rujukannya. Berarti kalau sudah memakai kitab ini, sekali lagi harus percaya dengan kitab ini dari awal sampai akhir. Dan tidak ilmiah sekali kalau mencomot-comot kitab yang jadi rujukan, cuman yang menguntungkan saja, tapi isi yang lain dibuang. Yang tidak sesuai dengan keinginannya dibuang. Ini namanya bukan ilmiah, enggak jujur dalam ilmu itu namanya. Mencomot sebagian, membuang sebagian. Ya, kalau kitab sudah dijadikan salah satu rujukan, ya ini dipakai. Karena apalagi ini adalah rujukan teori inti dari dia, yaitu teori tentang adanya kitab yang sezaman atau mendekati abad tokoh tertentu. Nah, teorinya bukan begitu, dasarnya kitab ini. Coba kita akan membongkar bagaimana hukum DNA sesuai dengan kitab yang dipakai oleh Imad ini, kitab ini. Jadi ini kitab yang dipakai oleh Imaduddin ya. Nah, apakah DNA yang dia suarakan gembar-gemborkan di mimbar-mimbar itu memang diperbolehkan oleh para ulama ahli nasab? Kita lihat kitabnya Imaduddin ini, kitab rujukannya Imaduddin ini, kitab Al-Ifadhah ini. Nah, ini langsung kita ke halaman 19. Yang paling atas itu saya bacakan. Waqad ajma'a al-majma'ul fiqhi, dan telah bersepakat itu perkumpulan ulama fikih. Majma' itu perkumpulan ilmu fikih al-islami, artinya perkumpulan para ulama fikih Islam. Ala anna hadal himdun nawawiyah, bahwasanya sesungguhnya Himdun Nawawi al-ma'rufa yang dikenal dengan DNA, la yuthbitu, adalah tidak bisa mengitsbat, tidak bisa menetapkan al-ansab al-ba'idah, nasab-nasab yang jauh. Jadi ini sudah kesepakatan ahli nasab bahwasanya DNA tidak bisa dipakai untuk menetapkan nasab yang jauh. Kesepakatan ulama loh ini. Kesepakatan ulama fikih ahli nasab. Innama yusta'nasu bihi, hanya saja DNA itu untuk yusta'nasu bihi, agar supaya jadi sesuatu yang disukai begitu. Finitoken di dalam lingkup dayikin yang sempit jidan, sangat sempit sekali, digunakan sangat lingkup yang sempit sekali. Jadi DNA itu hanya digunakan di lingkup yang sangat kecil sekali, sangat sempit sekali, yaitu apa? Haitsuma yungkirul abu ibnahu, ketika ada seorang ayah ingkar kepada anak yang dilahirkan oleh istrinya. Artinya nasab dekat, dipakai di nasab dekat, yaitu kasus ketika seorang ayah tidak percaya anak yang telah dilahirkan itu anaknya. Jadi ada suami nggak percaya kalau istrinya melahirkan anak dari dia. Nah, itu bisa dipakai DNA. Lingkup yang kecil ini aja, nasab yang dekat ini. Adapun nasab yang jauh itu tidak perlu DNA. Bahkan ulama sepakat DNA tidak berguna. Ini kitab ini yang ngomong, bukan saya. Saya bukan ahli nasab juga. Sama seperti Imaduddin, itu cuma baca-baca, malah nyomot-nyomot. Kan parah akhirnya, salah persepsi. Awal kitab sampai akhir kitab itu ada hubungannya. Tapi dicomot-comot aja, bahaya. Diteruskan, wasahibun nasab as-sabit al-masyhur bisyura wal istifadah syar'iyyah la hajatalahu ila al-himd an-nawawi. Jadi orang yang sudah nasabnya tetap dengan syuhrah wal istifadah, dengan keterkenalan yang secara syariat, maka tidak butuh bagi dia untuk DNA. Kenapa?
Lianna nasabahu sabitun wa masyhur, kan nasabnya sudah tetap dan masyhur secara syariat. Nah, ini intinya kalau ada orang yang sudah syurul istifadhah itu sudah nggak perlu DNA karena nasabnya sudah ditetapkan secara syariat. Syurul istifadhah itu apa? Sudah dibahas panjang lebar. Dilihat aja di podcastnya Habib Hanif Alatos, itu beliau membawakan 65 kitab lebih yang menyatakan nasab Ba'alawi itu benar-benar keturunan Nabi SAW. Di antaranya adalah Al-Imam Kabir Asy-Syahir, seorang imam yang sangat terkenal dan sangat masyhur, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu mengatakan jelas Ba'alawi adalah keturunan Nabi SAW. Kalau ini masih enggak dianggap terkenal, ya perlu diperiksakan orang itu. Perlu diperiksakan kesadaran orang tersebut. Apalagi di Nusantara, ditambah ulama Nusantara semuanya mengakui, dari zaman Syekh Nawawi Banten, Mbah Hasyim Asy'ari, semua mengakui ini sudah terlalu terkenal ini, bahkan mencapai derajat mutawatir sudah. Dan perlu dicatat, tidak ada satupun ulama ahli nasab yang kitab terdahulu yang menyatakan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir itu tidak punya anak yang namanya Ubaidillah. Enggak ada. Tidak ada satupun ahli nasab yang mengatakan Ubaidillah bukan anak Imam Ahmad al-Muhajir. Secara teks, secara eksplisit enggak ada yang mengatakan seperti itu. Adapun teori yang dibangun oleh Maduddin itu hanya kesimpulan dia sendiri. Beda sama kasusnya Sa'adah Qatadah. Ahlul Bait yang bernisbat ke Qatadah itu ada ahli nasab yang membatalkan. Ahli nasab membatalkan. Bahkan nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani juga ada ahli nasab yang mengatakan ghairu sahih, kilahuma ghairu sahih. Ada yang mengatakan ahli nasab ini, ada yang mengatakan bukan keturunan Sayyidina Hasan, bukan keturunan Sayyidina Husain, ghairu sahih, tidak benar nasabnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu pun masih bisa ditolak, dan Syekh Abdul Qadir Jailani masyhur tetap keturunan Nabi. Padahal masih sudah ada yang mengatakan ghairu sahih, tidak benar, yang mengatakan ahli nasab. Sedangkan untuk Imam Ubaidillah yang mengatakan nasab beliau tidak diakui atau dhaif jiddan atau batil, itu adalah perkataan Imaduddin sendiri. Dhaif jiddan itu bahasa Arabnya dia, bukan bahasa Arab yang diucapkan oleh ulama ahli nasab. Enggak ada ulama ahli nasab mengatakan dhaif, itu enggak ada. Ada lagi yang mentafsiri wakila itu dhaif. Enggak ada, itu tafsiran mereka sendiri. Tidak ada satupun yang mengatakan Imam Ubaidillah itu bukan anaknya Ahmad bin Isa al-Muhajir, yang mengatakan secara eksplisit. Yang ada cuman asumsi-asumsi Imad dan orang-orang yang mendukung teorinya Imad. Enggak ada yang mengatakan Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir itu ghairu sahih, tidak benar. Ghairu sahih atau inqarado. Sudah habis keturunannya Imam Ahmad al-Muhajir, enggak punya Abdillah, atau lam yu'aqib Abdillah Ubaidillah, enggak ada seperti itu. Jadi jelas DNA ini sudah disepakati ulama tidak bisa dipakai untuk menetapkan nasab yang jauh. Ini kitabnya Imaduddin sendiri ya, yang dipakai tesis katanya, atau ilmiahnya dia, teori ilmiahnya dia. Jadi kitabnya dia yang dipakai dia, kita bacakan aja isinya. Ternyata teori dan DNA yang digembar-gemborkan dia itu, dia menyalahi kitab yang dijadikan salah satu rujukan ilmiahnya itu sendiri. Apakah ini masih bisa disebut ilmiah? Mengambil sebagian, membuang sebagian. Kalau menguntungkan dalil kitab diambil, kalau enggak menguntungkan dibuang. Ini namanya orang yang ahli ilmu kan, seperti itu. Ya, sama sekali tidak disebut ilmiah kalau begitu. Mengkhianati sebagian isi kitab yang enggak bisa disebut ilmiah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada salah.